Salam kenal untuk semua Bismania dimanapun berada. Kali ini gue mau coba bercerita dan berbagi pengalaman tentang dua bis legendaris yang markasnya berada di Labuan Pandeglang. Siapa lagi kalau bukan bis murni dan bis asli. Dengan berbagai macam julukan yang mengerikan, bis atau iblis. Dalam sejarahnya, bis murni dan bis asli adalah dua nama bis paling ngetop yang kantor pusatnya dan garasinya berada di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dua perusahaan otobis ini memiliki sejarah yang sangat panjang, sepanjang pelayanannya yang juga buruk dan amburadul. Profil bis murni Jaya. Nama pemilik almarhum Fuyan, atau sekarang dikelola oleh anaknya yaitu Dian Kejoy dan Heri Kengkong. Alamat kantor dan garasi di Labuan, trayek Labuan Kalideres atau Jakarta. Warna bis merah dan putih. Kedua, profil bis asli. Nama pemilik Haji Asli atau Haji Cecek. Alamat kantor dan garasi Labuan, trayek Labuan Kalideres atau Jakarta. Warna bis hijau ke biru-biruan. Julukan bis uji nyali dan adrenalin, khususnya bagi warga Labuan dan Pandeglang yang akan bepergian ke Serang, Tangerang, dan Jakarta. Kedua bis ini boleh dibilang sebagai satu-satunya transportasi andalan, karena hanya bis ini yang melayani rute Labuan, Jakarta. Anda merasa punya adrenalin lebih dan nyali yang tinggi? Sepertinya Anda cocok naik kedua bis ini. Terserah mau pilih yang mana, asli atau murni. Kalau gua sih rekomendasiin bis murni Jaya, karena bis murni atau asli memang dikenal oleh masyarakat sebagai bis anjing kesrek yang ugal-ugalan, tak peduli jalan hancur atau sempit, pokoknya hajar terus. Pengalaman gua selama beberapa puluh tahun menggunakan bis murni atau bis asli sepertinya telah teruji. Gue adalah orang yang sudah ribuan kali merasakan sensasi balap antara bis murni dan bis asli. Asal tahu aja, sebelumnya gue udah beberapa kali naik bis Luragung atau disebut Raja Jalanan Pantura, Jawa Barat. Bagi masyarakat Banten, khususnya warga yang tinggal di wilayah Labuan dan Pandeglang, pasti mengenal betul karakter kedua bis ini. Bis murni yang identik dengan warna merahnya, dan asli dengan warna hijau kebiru-biruan. Keduanya boleh dibilang sebagai bis yang sama-sama payah dalam urusan apapun. Pelayanan dan fasilitas. Soal kondisi bis, rata-rata biasa saja, relatif layak jalan. Apalagi bis murni sepanjang 40 tahun lebih beroperasi, tak jarang yang memiliki fasilitas AC. Soal pelayanan, jangan ditanya. Kalau harus jujur, mungkin ini satu-satunya bis dengan pelayanan paling jelek di Indonesia. Lebay. Enggak, karena gue bicara fakta. Tarif yang ngawur bikin penumpang emosi dan perilaku kondekturnya rata-rata bengis. Sudah sering kejadian penumpang dan kondektur berantem hanya gara-gara ongkos. Coba aja naik kalau gak percaya. Soal tarif, ini yang paling menyedihkan sekaligus menjijikan. Bagaimana tidak, seumur hidup gue naik bis murni atau asli, seumur hidup pula gue nggak pernah tahu berapa tarif resmi dari Labuan ke Serang, Labuan ke Tangerang, atau Labuan ke Jakarta. Kok bisa gitu? Karena kondektur bis murni dan asli bisa seenak jidatnya memainkan tarif harga. Sebagai contoh, ongkos dari Labuan ke Jakarta biasanya sekitar 40.000, tapi bisa berubah tergantung kondisi dan penumpangnya. Kalau kelihatan plang-plong, ya bisa ditembak 50 hingga 80.000 rupiah. Mirisnya lagi, setiap tarif yang dikenakan antar penumpang bisa selalu tidak sama, tergantung sehebat apa Anda melakukan negosiasi. Apalagi jika pada hari besar seperti Lebaran atau Tahun Baru, harganya bisa super edan-edanan. Jadi jangan kaget kalau ada penumpang yang sampai berantem atau diturunkan di tengah jalan hanya gara-gara ongkos. Fakta. Penumpang bagai ikan pindang. Sebagian orang yang sudah berpengalaman, gue cuma mau ngasih tahu aja nih, jika bukan karena terpaksa, usahakan agar tidak naik bis murni atau asli pada malam Sabtu atau Minggu.
terutama jika naik dari Jakarta menuju ke Labuan. Kenapa? Sebab Anda akan diperlakukan sangat tidak manusiawi. Pertama, jangan berharap bisa mendapat kursi karena penuh. Kedua, Anda akan ditumpuk-tumpuk mirip seperti jajaran bangkai ikan pindang. Bayangkan, satu bis bisa diisi sampai 100 orang, bahkan lebih. Bukan cuma berdiri gelantungan, tapi Anda juga akan disimpan di kaca belakang. Gila. Ditambah lagi dengan suasana bis yang, suara musik yang menggelegar sepanjang perjalanan bikin pusing kepala seperti mau muntah rasanya. Bagi yang tidak biasa, lebih baik angkat tangan dan lambaikan ke kamera. Demikian sekelumit cerita tentang dua bis legendaris asal Labuan Pandeglang. Jika kalian punya pengalaman dengan kedua bis ini, silahkan untuk ikut berbagi cerita. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.